Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih, amin, dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, dan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, yang seperti Engkau, amin. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih, Tuhan, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allah, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, sedahulu tak bertelut.
namamu selalu tiada lutut dan bertelut menyembahmu Tuhan, Tuhan Rajaku, dan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, dan semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, kami puji, kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat menikmati renungan pagi. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita diisi pikiran kita, roh kita, jiwa kita diisi dan disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hari ini menjadi hari yang menyenangkan sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas lebih lanjut, berkati pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, supaya roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, dan fisik kami mengalami lawatan Tuhan, sehingga kami dapat bekerja secara maksimal dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal 12, Kejadian 12 ayat 3. Ini adalah panggilan Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, keluar dari tempat tinggalnya, dari zona nyamannya dia, dan Tuhan berkata, olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, usia Abraham itu kurang dari 200 tahun. Bagaimana mungkin Abraham bisa menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi? Sedangkan durasi atau jangka waktu Abraham hidup pun tidak lama, ya, artinya cuma 200 tahun saja pada waktu zaman dahulu, yang memang umurnya sekitar 200-an seperti itu. Tetapi dari mana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa oleh Abraham maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat? Dan sepanjang perjalanan hidup Abraham yang tertulis dalam di Alkitab, itu tidak ada cerita Abraham memberkati atau karena Abraham maka seluruh kaum di muka bumi menjadi diberkati oleh Tuhan. Tidak ada. Di Mesir atau di tempat-tempat lain tidak ada hal-hal yang signifikan yang membuat seluruh kaum muka bumi ini diberkati oleh karena Abraham. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi terus kemudian janji tersebut di-renew atau diperjelas oleh Tuhan itu di dalam Kejadian 22 ayat 18. Kita lihat 22 ayat 18 kitab Kejadian. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Jadi bukan oleh Abraham, tapi oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi. Semua bangsa di bumi ini oleh keturunan Abraham itu akan mendapatkan berkat. Di sini tidak dikatakan oleh keturunan-keturunanmu lah seluruh bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Berapa anak Abraham? Berapa banyak anak Abraham? Saudara pikir 1, 2, atau lebih dari 2? Sesungguhnya anak Abraham yang tertulis dalam Alkitab ada 8 orang. Masa 8 orang? Iya. Pertama Ismail, kemudian Ishak, dan terus kemudian ada lagi 6 orang dari Ketura, dari istri yang bernama Ketura, ya. Jadi jumlah total anak Abraham bukan 2, hanya yang kita lebih banyak kita kenal, hanya 2 saja, Ismail dan Ishak. Dan kalau Tuhan berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini mendapat berkat. Berarti hanya 1 saja dari 6 anak Abraham, dari 8 anak Abraham, hanya 1 saja. Yang mana? Yang 6 jelas bukan, ya. Yang 2 ada Ismail sama Ishak. Dan kita tahu Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail adalah anak daripada Hagar, anak dari hamba, ya. Dan itu bukan, kata Tuhan, bukan dari Ismail akan seluruh bangsa akan memperoleh berkat, tetapi dari Ishak. Dan Ishak melahirkan 2 orang putra, dan terus kemudian dari salah satu putranya yaitu Yakub lahirlah 12 suku bangsa Israel. Dan suku bangsa Israel ini sebagai garis keturunan Abraham, ini yang akan memberkati bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tetapi tidak berhenti sampai 12 suku saja. Ya, memang kita lihat orang-orang Israel di dunia ini atau orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat cerdas sekali. Kecerdasan mereka, kepandaian mereka itu lebih daripada rata-rata, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan, penemuan-penemuan yang didapatkan atau hasil karya daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Seperti penemu-penemuan yang Albert Einstein, itu dia salah satu yang membuat bom atom. Dia adalah juga keturunan daripada Yahudi, dan banyak ilmuwan-ilmuwan penemu daripada obat-obatan, mesin-mesin, semua kebanyakan dari orang Israel. Mereka mendapatkan secara khusus, mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga kemampuan mereka itu bisa lebih daripada rata-rata. Apakah ayat itu mengarah seperti ini? Oleh karena keturunanmu Abraham, seluruh bangsa ini akan diberkati. Oleh karena Israel, maka seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Tapi saudara lihat, di sini hanya ada 1 saja, single. Oleh keturunanmu lah segala bangsa diberkati. Ini tidak berbicara tentang bangsa Israel secara keseluruhan, tidak berbicara tentang suku bangsa orang Yahudi yang menjadi berkat bagi manusia di muka bumi ini. Tetapi ini mengarah ke satu pribadi yang kita bisa lihat kuncinya, yaitu di dalam Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam keturunan Abraham ini, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pada waktu Allah berfirman, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, Allah sedang berfirman, sedang bernubuat bahwa suatu saat salah satu dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, melalui Yesus Kristuslah semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Melalui saudara dan saya, karena kita adalah anak-anak Yesus Kristus, anak-anak Tuhan. Kita adalah keturunan Abraham. Oleh karena saudara dan saya, maka segala bangsa di muka bumi ini itu diberkati. Yesus Kristus mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa kita semua. Oleh karena Yesus mati di atas kayu salib, maka kita memperoleh jalan keselamatan. Kita memperoleh segala berkat rohani, segala bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Yesus mati bukan hanya untuk orang Israel saja. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang Israel saja, bukan, tapi untuk menyelamatkan seisi bumi. Karena melalui Dia, maka segala bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Oleh keturunan mula, segala kaum di muka bumi ini diberkati. Jadi, nubuatan tentang Tuhan Yesus sudah ada dalam kitab Kejadian. Dari Kejadian pasal 13, Kejadian pasal 22, diperjelas lagi, oleh karena keturunan mula, maka segala bangsa itu diberkati. Disebut keturunan Abraham adalah anak perjanjian, yaitu Ishak. Ishak menjadi lambang daripada Yesus Kristus, anak perjanjian. Yang disembelih, yang direncanakan untuk disembelih, Yesus Kristus mati, disembelih sebagai korban bakaran untuk kita sekalian, untuk menggantikan dosa-dosa saudara dan saya. Oleh karena Yesus Kristus, maka segala bangsa akan diberkati. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apakah saudara diberkati Tuhan? Iya, 100%. Saudara menerima keselamatan yang seutuhnya. Saudara dapat berkomunikasi dengan Allah yang hidup. Saudara memiliki pengharapan. Saudara memiliki kekuatan. Saudara memiliki hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita punya akses secara langsung kepada Allah. Kita bisa berdoa, doa yang memindahkan gunung, doa yang penuh kuasa. Kita memiliki satu sarana komunikasi yang orang lain tidak bisa dapatkan. Kita yang di dalam Dia, di dalam Kristus, dikatakan segala bangsa, semua berkat-berkat Abraham itu ada di dalam Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini kita tahu bahwa Allah telah memberkati Abraham dengan sangat limpahnya. Dan Allah juga memberkati keturunan Abraham, yaitu saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, segala berkat Abraham turun di dalam kehidupan segala suku bangsa di muka bumi ini, yaitu termasuk kita. Melalui Yesus Kristus, berkat Abraham turun dalam hidup saudara. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saudara mendapatkan berkat yang limpah. Tidak hanya berkat secara spiritual, tapi berkat secara jasmani pula. Berkat-berkat yang pernah Abraham dapatkan itu ada Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Biarlah hari ini menjadi hari yang menggembirakan dan hari yang dapat memberikan motivasi saudara untuk melalui hari-hari saudara dengan berkemenangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, bahwa segala berkat Abraham ada kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, apa yang telah Engkau janjikan kepada Abraham, dan biarlah Tuhan Engkau taruh di dalam roh kami, dalam pikiran kami, bahwa itu adalah juga bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang struggle, bergumul dalam pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam masalah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan Tuhan tolong juga Tuhan, kalau ada yang sakit pada hari ini, kami berdoa oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, maka berkat Abraham pun kami terima, yaitu kesuksesan hidup yang kekal, umur yang panjang, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai ketemu kembali.